Baik, saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang terhormat Bapak Dr. Handoko STMPD dan Profesor Dr. Hendra Pratiwi MPD selaku dosen pengampu mata kuliah evaluasi pembelajaran. Dan juga teman-teman sekalian. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul pada siang hari ini mengikuti perkuliahan meskipun melalui virtual Zoom meeting. Sebelumnya, perkenalkan saya Hanisa Putri dengan NPM 2013053121 sebagai pemateri pada presentasi hari ini. Adapun acara susunan diskusi pada hari ini yaitu yang pertama ada pembukaan, yang kedua ada penyampaian materi, yang ketiga ada sesi tanya jawab, dan yang terakhir ada penutup. Baik, kita langsung ke pemaparan materi. Materi hari ini yaitu tentang penyusunan instrumen non-tes. Next. Boleh di next. Boleh di next lagi. Nah, pertama ada pengertian instrumen non-tes. Jadi, instrumen non-tes adalah jenis penilaian terhadap peserta didik dengan tidak menggunakan bentuk tes, melainkan bentuk pengamatan, wawancara, angket, dan meneliti dokumen-dokumen. Menurut Widyoko tahun 2009, teknik evaluasi non-tes ini biasa digunakan untuk mengukur soft skill meliputi sikap, tingkah laku, sifat, sikap sosial, dan sebagainya yang dilakukan oleh peserta didik secara keseluruhan dalam kegiatan pembelajarannya, baik individu maupun per kelompok. Oke, next. Nah, adapun tujuan instrumen evaluasi non-tes ini yaitu yang pertama ada peningkatan instrumen dalam belajar membaca dan memahami suatu penjelasan yang sudah diberikan. Yang kedua, yaitu efektivitas penerapan model penilaian autentik terhadap kemampuan berpikir kritis peserta didik. Yang ketiga, pengembangan kebiasaan peserta didik dan pengembangan karakter peserta didik melalui metode stimulus dan respon. Yang keempat, yaitu instrumen evaluasi non-tes dilakukan untuk mengetahui aspek non-kognitif seperti motivasi, percaya diri, rasa ingin tahu, dan lain-lainnya. Yaitu secara umumnya pada ranah afektif dan psikomotorik. Yang kelima, instrumen evaluasi non-tes yaitu alat penaksiran yang kebanyakan digunakan untuk memperoleh data spesifik terhadap status peserta didik tanpa ujian. Yang terakhir, bertujuan untuk melihat peningkatan dan kesulitan belajar serta data tentang tingkat partisipasi peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Selanjutnya, tahapan evaluasi non-tes. Yang pertama, menetapkan apa yang akan diukur. Misalnya itu tentang apakah itu kepribadiannya, tanggung jawabnya, sifat pedulinya, emosinya, motivasi belajarnya, sikapnya, minatnya, atau bakatnya. Yang kedua itu menentukan instrumen angket, menentukan instrumen. Kira-kira apa nih instrumen evaluasi non-tes yang akan digunakan.
Misalnya itu ada angket, wawancara, observasi, studi dokumentasi, dan sebagainya. Yang ketiga, menentukan definisi atau batasan tentang aspek yang akan diungkapkan. Nah, ini berdasarkan teori-teori yang ada. Yang keempat, menentukan format instrumen. Menentukan format instrumen yaitu ada bentuk cek, pilihan, skala, ataupun uraian bebas. Yang kelima, mengembangkan kisi-kisi. Meliputi penyebaran pernyataan setiap aspek dan menulis pernyataan. Yang keenam, analisis rasional. Setelah tahapan-tahapan tersebut dilakukan, maka tugas pendidik adalah menganalisis hasil yang telah didapatkan. Oke, selanjutnya. Selanjutnya ada bentuk penilaian yang menggunakan instrumen non-tes, yaitu ada penilaian unjuk kerja, penilaian produk, penilaian proyek, portofolio, dan juga skala sikap. Yang akan dibahas di slide selanjutnya. Nah, yang pertama itu ada penilaian unjuk kerja. Penilaian unjuk kerja ini umumnya dilakukan dengan cara meminta peserta didik untuk melakukan setiap pekerjaan yang bersifat fisik atau bisa disebut atau dikenal dengan kegiatan praktik. Tes bentuk perbuatan ini sangat cocok untuk melakukan penilaian dalam pelajaran praktik atau keterampilan atau praktik di laboratorium. Alat yang digunakan itu biasanya berupa lembar pengamatan atau lembar observasi. Tes bentuk perbuatan ini pada umumnya dapat digunakan untuk menilai proses maupun hasil produk dari suatu kegiatan praktik yang telah dilakukan tersebut. Tes unjuk kerja ini dapat dilakukan secara kelompok dan juga dapat dilakukan secara individu. Hal yang penting dalam penilaian unjuk kerja ini adalah cara mengamati dan menskor kemampuan kinerja peserta didik. Penilaian unjuk kerja cocok digunakan untuk mencapai keterampilan yang menuntut peserta didik melakukan tugas tertentu seperti praktik di laboratorium, praktik olahraga, presentasi, praktik berenang, dan sebagainya. Oke, selanjutnya. Selanjutnya ada penilaian sikap. Menurut Hawkins, tahun 1986 halaman 86 menyebutkan sikap adalah pengorganisasian secara ajek dan bertahan atau enduring atas motif, keadaan emosional, persepsi, dan proses-proses kognitif untuk memberikan respon terhadap dunia luar. Kompetensi aspek sikap yang harus dicapai dalam pembelajaran meliputi tingkat pemberian respon, apresiasi, dan internalisasi. Cara-cara yang dapat dilakukan dalam penilaian sikap ini, yaitu yang pertama ada observasi perilaku. Lalu ada pertanyaan langsung dan laporan pribadi. Selanjutnya ada penilaian proyek. Penilaian proyek merupakan kegiatan terhadap suatu tugas yang harus diselesaikan dalam periode atau waktu tertentu. Tugas yang harus dikerjakan sejak dari perencanaan, pengumpulan data, pengorganisasian, pengolahan, dan penyajian produk. Penilaian proyek dapat digunakan untuk yang pertama untuk mengetahui pemahaman dan pengetahuan dalam bidang tertentu. Yang kedua, kemampuan peserta didik mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam penyelidikan tertentu. Dan yang ketiga, kemampuan peserta didik dalam menginformasikan subjek tertentu secara jelas. Dalam proyek, setidaknya ada 3 hal yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama itu kemampuan peserta didik dalam memilih topik. Yang kedua ada relevansi. Yang ketiga ada relevansi, yaitu kesesuaian dengan mata pelajaran atau program keahlian. Yang ketiga ada keaslian, yaitu proyek yang dilakukan peserta didik harus merupakan hasil karyanya sendiri.
Selanjutnya yaitu ada penilaian produk. Penilaian terhadap keterampilan penilaian produk adalah penilaian terhadap keterampilan dalam membuat suatu produk dan kualitas produk tersebut. Penilaian produk tidak hanya diperoleh dari hasil akhir saja, tapi juga dalam proses pembuatannya. Penilaian produk meliputi penilaian terhadap kemampuan peserta didik membuat produk-produk teknologi dan seni seperti makanan, pakaian, hasil karya seni seperti patung, lukisan, gambar, dan juga barang-barang yang terbuat dari kayu, keramik, plastik, dan juga logam. Nah, terdapat tiga tahapan dalam penilaian produk ini. Yang pertama, tahap persiapan. Meliputi menilai kemampuan peserta didik, merencanakan, menggali, dan mengembangkan gagasan-gagasan, serta mendesain produk yang akan dibuat. Lalu tahapan yang kedua itu tahapan pembuatan. Itu meliputi kemampuan peserta didik dalam menyeleksi atau menggunakan bahan, alat, dan juga teknik dalam proses pembuatan. Dan yang terakhir ada tahap penilaian atau apresial, yaitu menilai kemampuan peserta didik membuat produk sesuai kegunaannya, serta memenuhi kriteria yang telah ditentukan. Selanjutnya, penilaian portofolio. Penilaian portofolio dimaksudkan sebagai bentuk penilaian terhadap subjek belajar yang meliputi kemampuan awal dan melaksanakan tugas terstruktur, catatan pencapaian keberhasilan terpilih, hasil ujian tengah semester, dan akhir semester. Jadi, semua tugas yang dikerjakan peserta didik dikumpulkan dan di akhir satu unit program pembelajaran. Penilaian portofolio tidak menggunakan perbandingan peserta didik melalui data kuantitatif seperti melalui tingkatan, peringkat, persentil, maupun skor tes. Penilaian portofolio merupakan satu alternatif untuk meningkatkan kemampuan peserta didik melalui evaluasi umpan balik dan penilaian sendiri. Nah, kalau tadi itu adalah bentuk penilaian yang menggunakan instrumen non-tes, dan sekarang itu adalah instrumen non-tes atau alat yang digunakan untuk untuk melakukan penilaian yang sudah dijelaskan tadi. Yang pertama itu ada observasi. Pada kegiatan evaluasi pembelajaran, observasi dapat digunakan untuk menilai proses dan hasil belajar peserta didik. Misalnya, peserta didik itu mengamati tingkah laku pendidik itu mengamati perilaku peserta didik pada waktu proses pembelajaran, pada kegiatan berdiskusi, dan juga pada saat mengerjakan tugas-tugas yang diberikan. Selanjutnya itu ada wawancara. Wawancara adalah salah satu bentuk alat evaluasi jenis non-tes yang dilakukan melalui percakapan dan tanya jawab, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan peserta didiknya. Di wawancara ini pasti kan ada respon dan juga ada pertanyaan dan juga respon yang harus dijawab. Selanjutnya yang ketiga ada angket. Angket adalah sebuah daftar pertanyaan atau pernyataan yang harus dijawab oleh responder, sama seperti wawancara, namun sedikit berbeda. Angket ini berfungsi sebagai alat pengumpul data. Data tersebut berupa keadaan atau data diri, pengalaman, pengetahuan, sikap, dan pendapat mengenai suatu hal. Yang keempat ada inventory. Inventory ini mengandung sejumlah pertanyaan yang tersusun dalam rangka mengetahui sikap, pendapat, dan perasaan peserta didik terhadap kegiatan pembelajaran. Yang kelima ada daftar cek dan daftar bertingkat.
Daftar cek adalah sederetan pertanyaan atau pernyataan yang dijawab oleh responden dengan membubuhkan tanda cek pada tempat yang telah disediakan. Sedangkan skala bertingkat adalah sejenis daftar cek yang kemudian jawabannya terurut menurut tingkat dan hierarkinya. Yang terakhir adalah studi kasus, yaitu studi yang mendalami komprehensif tentang peserta didik, kelas atau sekolah yang memiliki kasus tertentu. Mungkin di wawancara, angket, dan inventory ini memiliki kesamaan. Dan untuk informasi lebih lanjutnya bisa teman-teman lihat dalam makalahnya secara lebih detail. Oke, next. Yang terakhir ada langkah-langkah pengembangan instrumen non-tes. Seperti hanya pengembangan instrumen tes yang sebelumnya, di presentasi sebelumnya, instrumen non-tes juga memiliki tahapan dalam pengembangannya. Yang pertama yaitu menentukan spesifikasi instrumen. Nah, dalam spesifikasi instrumen ini terdiri dari tujuan pengukuran, kisi-kisi instrumen, bentuk dan format instrumen, serta waktu instrumen. Yang kedua yaitu menulis instrumen. Instrumen disusun berdasarkan kisi-kisi yang telah dibuat. Instrumen dapat berbentuk pernyataan ataupun pertanyaan. Beberapa kaidah yang perlu diperhatikan dalam menulis instrumen ini. Yang pertama, hindari kalimat yang mengandung banyak interpretasi. Yang kedua, rumusan pertanyaan atau pernyataan secara singkat saja. Yang ketiga, satu pertanyaan hanya mengandung satu pikiran yang lengkap. Yang keempat, pernyataan dirumuskan dengan kalimat sederhana. Yang kelima, hindari penggunaan kata-kata selalu, semua, tidak pernah, dan sejenisnya. Dan yang terakhir, hindari pernyataan tentang fakta atau yang dapat diinterpretasikan sebagai fakta. Yang ketiga, menentukan skala instrumen. Dalam menentukan skala instrumen ini, biasanya itu dilakukan untuk mengukur ranah afektif. Di antaranya macam-macam skalanya, itu ada skala Likert, Truston, dan beda simatik. Selanjutnya ada menentukan sistem penskoran. Sistem penskoran yang digunakan tergantung pada skala yang digunakan. Misalnya, apabila digunakan skala Truston, maka skor tertinggi tiap butir adalah 7 dan terendah adalah 1. Dan lalu disesuaikan dengan skala-skala yang akan digunakan oleh pembuat instrumen. Yang ke-6 adalah menelaah instrumen. Menelaah instrumen. Kegiatan pada telaah instrumen ini adalah meneliti tentang kesesuaian antara butir pertanyaan atau pernyataan dengan indikator, lalu kekomunikatifan bahasa yang digunakan, kebenaran dari tata bahasa yang digunakan, ada tidaknya bias atau pertanyaan dan pernyataan, kemenarikan format instrumen, dan juga kecakupan bulir instrumen sehingga tidak membosankan. Selanjutnya ada merakit instrumen. Setelah instrumen diperbaiki, selanjutnya dirakit dengan memperhatikan format, tata letak, urutan pertanyaan atau pernyataan, dan format harus menarik. Urutannya juga harus disesuaikan dengan aspek yang akan diukur. Selanjutnya melakukan uji coba. Setelah dirakit, instrumen diuji cobakan. Sampel uji coba dipilih yang karakteristiknya mewakili populasi yang ingin dinilai. Ukuran sampel minimal 30 orang. Biasanya berasal dari satu sekolah atau lebih.
Selanjutnya ada menganalisis hasil uji coba. Menganalisis ini pada tahap ini meliputi variasi jawaban tiap butir pertanyaan atau pernyataan. Apabila skala instrumen 1 sampai 5, maka bila jawaban bervariasi dari 1 sampai 5, berarti instrumen tersebut baik. Namun apabila jawaban semua responden sama, misalnya 3 semua, maka instrumen tergolong tidak baik. Selanjutnya, perbaikan instrumen. Perbaikan dilakukan terhadap butir-butir pertanyaan atau pernyataan yang tidak baik. Perbaikan berdasarkan hasil uji coba dan saran masukan dari responden. Selanjutnya, melaksanakan pengukuran. Pelaksanaan pengukuran sebaiknya dilakukan pada saat responden tidak lelah. Ruangan untuk melakukan pengukuran harus representatif, baik kondisi ruang, tempat duduk, dan lainnya, agar yang kegiatan dilakukan itu merasa nyaman. Yang terakhir adalah menafsirkan hasil pengukuran. Hasil pengukuran itu berupa skor atau angka. Menafsirkan hasil pengukuran disebut dengan penilaian. Untuk menafsirkan hasil pengukuran diperlukan suatu kriteria. Kriteria yang digunakan tergantung pada skala dan jumlah bulir soal yang digunakan. Oke, next. Baik, sekian penyampaian materi dari saya. Apabila penyampaiannya terbata-bata dan kurang baik, mohon dimaafkan. Dan acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya terkait materi yang telah disampaikan, bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat dan bisa langsung menghidupkan mikrofonnya untuk menyampaikan pertanyaannya juga secara langsung. Baik, di dalam room chat sudah terdapat 4 penanya. Pertanyaan ini tidak hanya pemateri yang bisa menjawab, melainkan teman-teman juga bisa untuk membantu menjawab pertanyaan yang telah diberikan oleh teman-teman yang ada di room chat. Pertanyaan pertama dari Della Delista kepada saudari Della Delista, dipersilakan untuk bisa menyampaikan pertanyaannya secara langsung melalui mikrofon. Oke, baik. Jadi sebelumnya saya Della Delista, NPM 2013053115. Izin bertanya. Nah, kalau dalam instrumen tes itu kan kita juga mengenal ada yang namanya tingkat kesukaran atau HOTS gitu ya. Nah, jadi ternyata setelah dicari tahu bahwa dalam instrumen non-tes juga bisa menggunakan prinsip atau konsep HOTS gitu. Nah, jadi yang ingin saya tanyakan apa saja teknik atau strategi yang bisa digunakan dalam menyusun pertanyaan atau instrumen non-tes, misalnya untuk model wawancara dengan tingkat skill. Terima kasih. Baik, Delista telah memberikan saat untuk
Baik, teman-teman belum ada yang ingin mencoba menjawab pertanyaan dari Della Delista? Kalau belum ada, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Della Delista terlebih dahulu. Jadi, strategi atau teknik yang dapat digunakan dalam menyusun pertanyaan atau instrumen berdasarkan apa yang saya baca di sumber dari pertanyaan terbuka, partisipasi kritis dalam. Contohnya, kalau situasi membuat keputusan yang sulit dari. Lalu yang kedua itu reflektif, memaksa pengalaman mereka sendiri dan atau konsep yang bagaimana pengalaman Anda membantu Anda dalam mengembangkan keterampilan kepemimpinan Anda. Lalu yang ketiga, menggunakan pertanyaan hipotesis. Pertanyaan hipotesis dapat mendorong partisipan untuk berpikir secara kreatif dan mengembangkan solusi atau gagasan baru. Contohnya, jika Anda menjadi manajer di perusahaan ini, bagaimana Anda akan meningkatkan produktivitas tim Anda? Nah, kalau untuk peserta didik atau di sekolah dasar itu bisa jika Anda menjadi ketua kelas, bagaimana Anda akan menertibkan teman-teman yang lain pada saat pembelajaran misalnya. Dan yang keempat, menggunakan pertanyaan analitis. Pertanyaan analitis dapat membantu partisipan untuk memecahkan masalah dengan memisahkan elemen dan menganalisis mereka secara terpisah. Contohnya, identifikasi dan jelaskan 3 faktor yang mempengaruhi kesulitan belajar matematika. Lalu yang kelima, menggunakan pertanyaan evaluatif. Pertanyaan evaluatif dapat memaksa partisipan untuk mengevaluasi suatu situasi atau gagasan dan memberikan penilaian tentang kelebihan dan kekurangannya. Contohnya, menurut Anda, apakah kelebihan dan kekurangan dari strategi yang digunakan guru dalam mengajar hari ini? Misalnya. Nah, dalam menyusun pertanyaan atau instrumen non-test dengan tingkat HOTS tersebut, penting untuk memastikan bahwa pertanyaan tidak meminta partisipan untuk mengulang pengetahuan yang telah dipelajari, tetapi juga meminta mereka untuk menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, atau membuat kesimpulan dari pengetahuan tersebut. Nah, sekian jawaban yang dapat saya sampaikan atas pertanyaan Della. Kepada teman-teman yang lain yang ingin mencoba menambahkan, bisa untuk menyampaikan di room ini. Kalau belum ada, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua dari Lintang Septianingrum. Setelah dilihat, pertanyaan Lintang dan juga Yuliana Vira itu hampir sama ya, tentang hambatan dalam melaksanakan
penilaian teknik instrumen non-tes ini dan bagaimana cara mengatasi hambatan tersebut. Kepada teman-teman yang dapat membantu menjawab pertanyaan yang ada di room chat, bisa langsung menyampaikan jawabannya. Izin masuk moderator. Iya. Oke, aku Uswatun Isnan Suyani, NPM 201305374, izin membantu menjawab pertanyaan dari Bintang maupun Vira tentang hambatan dan kendala serta solusinya. Nah, dalam penggunaan teknik evaluasi non-tes, ada hambatan yang melemahkan atau mengganggu pelaksanaan evaluasi pembelajaran yang dialami oleh pendidik di kelas, sehingga tujuan pembelajaran tidak tercapai sepenuhnya. Pada dasarnya, evaluasi non-tes memang sulit dilaksanakan oleh pendidik karena alat-alat penilaian non-tes itu sendiri lumayan sulit untuk dibuat, tidak seperti penilaian tes yang mudah untuk dibuat. Maka dari itu, banyak pendidik yang sering mengalami kesulitan atau hambatan dalam pelaksanaan evaluasi non-tes untuk penilaian hasil belajar. Ada banyak faktor yang menghambat atau menghalangi pendidik dalam penerapan teknik evaluasi non-tes, misalnya kurangnya waktu dalam pembuatan instrumen non-tes karena pendidik juga perlu menyiapkan soal-soal untuk teknik tes. Karena seperti yang kita ketahui, evaluasi non-tes banyak sekali poin-poin yang harus kita buat dan kita perhatikan sesuai dengan keinginan penilaian kita seperti apa. Peserta didik yang pasif juga merupakan hambatan bagi pendidik dalam melaksanakan evaluasi non-tes karena guru sulit mengembangkan karakter peserta didik untuk penilaian sikap. Siswa yang kurang paham terhadap pelaksanaan penilaian non-tes, peserta didik yang kurang paham terhadap pelaksanaan penilaian non-tes, kemudian kurang terampilnya pendidik dalam pembuatan instrumen non-tes, juga merupakan salah satu hambatan yang dialami oleh pendidik. Keterampilan pendidik merupakan salah satu faktor yang penting dalam pelaksanaan evaluasi non-tes sehingga pendidik dituntut untuk bisa mengembangkan keterampilan dalam pembuatan instrumen non-tes. Adapun solusinya yang dapat dilakukan yaitu dengan meningkatkan keterampilan dalam pembuatan instrumen non-tes sehingga sebelum kita melaksanakan evaluasi non-tes, kita harus bisa mempersiapkan instrumen non-tes terlebih dahulu. Pendidik juga harus pintar membagi waktu agar bisa membuat poin-poin instrumen evaluasi non-tes dan tes, agar kedepannya pendidik tidak kekurangan waktu lagi dalam pembuatan instrumen evaluasi. Pemilihan tes juga merupakan faktor yang penting. Pendidik harus memilih alat evaluasi non-tes yang mana yang ingin digunakan yang sekiranya cocok sehingga memudahkan evaluasi pada peserta didik dan tidak menyulitkan pendidik itu sendiri, sehingga tujuan pembelajaran yang diinginkan pendidik bisa tercapai sepenuhnya. Terima kasih, moderator. Terima kasih, Uswa, atas jawaban yang telah diberikan. Kepada saudari Lintang dan juga Vira, apakah jawabannya Dapat dipahami, Hanisa? baik? Nah, pertanyaan, apakah teman-teman yang lain ada yang ingin menambahkan jawaban dari pertanyaan Bintang dan juga Yulina Vira serta Dela Delista? Atau ada yang ingin mencoba menjawab pertanyaan dari Eli Anissa tentang bagaimana upaya yang dilakukan seorang pendidik dalam mengatasi kesulitan dalam memberikan penilaian terhadap sikap peserta didik dalam proses pembelajaran? Dipersilakan. Izin menjawab, Hanisa. Ya, siapa itu? Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama
memperkenalkan diri, saya Lena Vira, dengan NPM 203053118, izin menjawab pertanyaan dari Elia Hanisa. Jadi tadi pertanyaannya bagaimana upaya yang dilakukan seorang guru dalam mengatasi kesulitan dalam memberikan penilaian terhadap sikap siswa dalam proses pembelajaran. Nah, untuk mengatasi kendala tersebut yang dihadapi pendidik ataupun guru, yaitu melakukan beberapa tindakan. Yang pertama, guru melakukan konsultasi dengan guru lainnya atau guru di kelas sebelumnya yang sudah mengetahui banyak tentang siswa, sehingga guru dapat mendapatkan informasi yang rinci mengenai sikap siswa. Selain itu, pendidik juga melakukan kerjasama dengan orang tua, khususnya siswa yang memiliki sikap yang belum sesuai dengan tujuan pembelajaran. Nah, siswa yang lebih tertutup dan tidak aktif di kelas, dari kerjasama tersebut dengan pendidik dan orang tua, sehingga anak tersebut bisa mendapatkan bimbingan langsung dari kedua belah pihak, baik guru maupun orang tua. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Terima kasih. Terima kasih Lena Firi atas jawaban yang telah diberikan. Kepada rekan-rekan yang ingin menambahkan jawaban yang telah diberikan, masih dipersilakan. Sepertinya belum ada ya teman-teman. Kalau dari saya sudah atas jawaban-jawaban telah diberikan teman rekan-rekan sudah cukup. Saya tidak menambahkan. Kalau begitu kita tutup saja diskusi pada hari ini. Kepada rekan-rekan yang telah berpartisipasi aktif dan mengikuti perkuliahan dari awal hingga akhir, saya ucapkan terima kasih. Apabila terdapat banyak salah, mohon dimaafkan. Kita akhiri saja presentasi pada hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.